Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes dengan materi academic reading, di mana kita akan fokus membahas yang kita sebut sebagai guessing meaning. Ini adalah kemampuan ataupun skill dalam membaca yang sangat diperlukan, terutama ketika kita membaca teks, jurnal, ataupun artikel. Jadi kan kalau kita ketemu kata sulit kan tidak harus kita melihat kamus setiap waktu. Jadi kata tersebut bisa kita tebak artinya dengan melakukan beberapa hal. Nah, jadi ini juga akan bermanfaat dalam konteks mengerjakan soal TOEFL ataupun IELTS, terutama di bagian readingnya. Jadi ini kemampuannya sangat penting sekali. Jadi guessing meaning dari satu kata sulit itu bisa kita tebak artinya tanpa harus melihat kamus dengan melihat konteks clues yang ada di kalimat. Jadi kita lihat clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang ada dalam kalimat di mana kata itu berada. Jadi konteks clue itu ada yang pertama kita sebut dengan rewarding, kemudian giving its synonym, dan kemudian giving antonym, dan giving us detail. Kita akan bahas satu persatu dengan memberikan contoh. Rewarding itu dipahami adalah sebagai penjelasan. Jadi kata itu dijelaskan dengan memberikan kata lain yang maknanya sama tapi mungkin bentuknya berbeda. Nah, itu yang kita sebut rewarding atau paraphrase. Jadi menyebutkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, ini yang lumayan gampang. Nah, rewarding ini mempunyai tanda-tanda bahwa kata itu sedang di rewarding. Yang pertama adalah contohnya ini kata resentment, kita tidak tahu. Yang pertama adalah ada tanda baca koma setelah kata itu. Jadi kalau dalam konteks soal TOEFL atau IELTS biasanya ada petunjuknya dengan diberikan koma. Jadi setelah koma itu biasanya penjelasan dari kata yang sebelumnya. Jadi kalau dilihat di sini penjelasannya, katanya a feeling of bitterness and anger is often felt by people who are passed over for promotion. Jadi ini perasaan katanya bitterness ini bisa diartikan tidak suka dan marah yang dirasakan oleh orang yang tidak lulus promosi. Jadi ini resentment, benci, perasaan benci ataupun dendam bisa diartikan seperti itu. Nah, selain petunjuknya koma, jadi tanda baca yang pertama adalah petunjuknya koma. Yang kedua, tanda baca seperti dalam kurung juga mengindikasikan bahwa kata itu sedang dijelaskan dengan kalimat ataupun kata yang berbeda. Kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai parenthesis. Jadi kalau lihat setelah kata ada dalam kurung berarti penjelasan dari kata tersebut. Yang kedua, tanda bacanya juga bisa dash. Oke. Dashes jadi strip gitu. Jadi kalau ada setelahnya strip berarti penjelasan dari kata sebelumnya. Nah, selain dari tanda baca, ciri-cirinya juga akan ada kata-kata in other words yang mana maknanya ada dengan kata lain ataupun dengan memakai kata or. Nah, ini lumayan gampang. Ataupun dengan memakai kata atau singkatan dari IE. Nah, jadi kalau ada IE ini definition maknanya. Jadi dia mendefinisikan apa itu resentment. Nah, jadi rewarding, ciri-cirinya biasanya ada tanda baca koma, parenthesis, dashes setelah kata tersebut, atau ada kata-kata seperti in other word or atau kode IE. Next, bisa juga kalimat tersebut, jadi kalimat tersebut menyediakan informasi apa arti kata tersebut dengan memberikan sinonim dari kata tersebut di dalam kalimat yang sama. Nah, jadi contohnya katanya aloof. Nah, kita lihat the young girl was very aloof. Titik, kita nggak ngerti apa sih maksudnya aloof. Nah, kalimat setelahnya dijelaskan she always seems unsociable, unapproachable, and uninterested. Nggak suka bersosialisasi, susah didekati, dan sepertinya membosankan. Aloof itu berarti bisa kita pahami sebagai penyendiri. Nah, di situ maksudnya. Jadi yang ketiga ini adalah sinonim dari aloof itu. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu dengan memberikan antonimnya. Jadi bisa juga si kalimat memberikan informasi dengan memberikan antonim dari kata tersebut. Contohnya, inigutus. Nah, ini dia. Coba lihat, perhatikan. Nah, kalimat sebelumnya menyatakan bahwa Diana appeared to be a very moral and upstanding young lady. But, katanya, berarti berlawanan nih. Nah, lawan dari moral dan upstanding adalah ya tidak bermoral. Berarti ini maksudnya tidak bermoral atau tidak sopan.
Next, bisa juga dengan memberikan detail. Jadi kalimat tersebut memberikan clue-cluenya berupa detail-detail tertentu, detail kecil. Contohnya nih. Jadi detailnya bisa example of the unknown word, atau kemudian why the unknown word has taken place, atau how the word relates to other thing the author has stated. Jadi detailnya macam-macam. Coba kita lihat dulu kalimatnya. Katanya Brian expeditious, katanya. When he left the school building, he ran through the halls, jumped in his car, and speed off. Oke, jadi expeditious itu maksudnya buru-buru. Jadi si Brian itu sedang berburu ketika dia meninggalkan gedung sekolah, dia lari, kemudian dia lompat ke mobilnya, itu saking buru-burunya dia lompat ke mobilnya dan speed off. Jadi expeditious itu maksudnya adalah in hurry, buru-buru. Jadi kita taunya dari konteks ini. Dia meninggalkan gedung, lari, lompat, dan ngebut. Nah, itu masuk expeditious. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi ingat, kita bisa menebak arti suatu kata dengan melihat konteks yang ada dalam kalimat. Bisa dengan melihat rewordingnya, atau dengan sinonim, atau dengan antonim, atau dengan detail. Tapi yang seringnya, biasanya orang ngasihnya yang nomor 4. Dan ini lumayan sulit. Tapi kalau banyak latihan bisa memahaminya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.